Halo semuanya, perkenalkan namaku Tufaila Mujahidah Perkenalkan, namaku Diandra Zeta Chandra dari tim Hashtag. Mulai aja dulu. PDB Indonesia pada triwulan 2 2020 anjlok sebesar 5,2% dan terdapat potensi penurunan PDB pada triwulan 3 2020 sebesar 1 hingga 2% yang menyebabkan Indonesia berada pada tepi jurang resesi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengisyaratkan bahwa pada kuartal 3 2020 ekonomi kita masih mengalami negative growth dan pada kuartal 4 2020 berada dalam zona yang sedikit netral. Potensi resesi kuartal 3 menyebabkan penurunan IHSG sebesar 2,02% pada 31 Agustus 2020. Penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan berkurangnya belanja iklan untuk perusahaan, mengingat menurunnya daya beli dan terhambatnya produksi dan distribusi. Penurunan belanja iklan tersebut juga berdampak pada penurunan dari lini iklan non-digital MNCN yang anjlok 20,49% pada semester 1 2020. Sebagai katalis untuk meredam efek negatif dari menurunnya pendapatan non-digital tersebut, perseroan mengandalkan pendapatan digital dan konten yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Guna meningkatkan pendapatan digital, perseroan akan memaksimalkan penggunaan channel YouTube milik MNCN. Sumber penerimaan lain dari YouTube adalah multi-channel network yang dimiliki perusahaan melalui StarHits. Aplikasi over-the-top RCTI Plus milik MNCN juga dinilai berpotensi besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan digital. BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%, suku bunga deposit facility sebesar 3,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,75% dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Indeks harga konsumen pada Agustus 2020 tercatat deflasi 0,05%, sehingga inflasi IHK sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 0,93%, dan secara tahunan tercatat rendah yaitu 1,32% yang dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan emiten di kuartal 3 masih akan turun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini juga merupakan salah satu pemicu asing yang kabur dari pasar saham. Tercatat sejak pandemi corona, asing melakukan jual di pasar reguler dengan nilai bersih mencapai 54,81 triliun. Sementara di pasar non-reguler, asing tercatat melakukan beli dengan nilai bersih 16,5 triliun. Dalam ketidakpastian perekonomian serta diikuti permintaan domestik yang belum kuat, banyak perusahaan yang mengurangi pengeluaran iklan guna mengelola profitabilitas dan menghemat uang. Hal ini berdampak pada pendapatan iklan MNCN. Tercatat pertumbuhan pendapatan digital MNCN adalah 25,79% dan pertumbuhan pendapatan iklan non-digital adalah minus 20,49%. Penyebaran COVID-19 menyebabkan net sell investor asing meningkat menjadi 713 juta US dollar pada triwulan 1 2020. Kekhawatiran akan COVID-19 ini juga menyebabkan trading halt dengan penurunan IHSG sebesar 4,9% pada 23 Maret 2020. Banyaknya investor asing yang melepaskan saham mereka dikarenakan kekhawatiran ekonomi memburuk di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh negara. Kemudian, keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kembali PSBB Jilid 2 juga berpotensi untuk membuat penurunan laba bersih emiten di bursa mulai dari akhir triwulan 3 2020. PSBB DKI Jakarta akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sebab Jakarta menyumbang 11,7 hingga 18% dari keseluruhan PDB Indonesia. Rencana Jakarta untuk menerapkan kembali PSBB menyebabkan trading halt dengan penurunan 5,01% pada 10 September 2020. Rencana MNCN untuk menaikkan tarif iklan atau rate card iklan non-digital secara keseluruhan di kuartal 2 2020 batal karena terdampak pandemi. Pada Januari 2020, MNCN telah menerapkan kenaikan rate card iklan di seluruh jam tayang sebesar 10%. Namun untuk kenaikan lanjutan di kuartal 2 sebesar 15% nampaknya tidak memungkinkan, di mana sebagian besar klien di luar sektor fast moving consumer goods memotong anggaran belanja iklan keseluruhan, termasuk iklan di free-to-air televisi. MNCN akhirnya menerapkan kenaikan rate card secara parsial atau program by program, di mana besarnya kenaikan tersebut akan disesuaikan untuk tiap program, sehingga secara rata-rata hingga akhir 2020, kenaikan
tarif iklan MNCN mencapai 15%. Kemudian untuk menjaga pendapatan iklan, perseroan juga melakukan iklan non-time consuming atau iklan dalam program, di mana iklan ini dinilai menguntungkan sebab MNCN dapat membebankan premi hingga 300% dari tarif reguler. MNCN juga tengah meluncurkan inisiatif konsep periklanan baru, di mana nantinya pemirsa dapat melakukan pembelian produk langsung dari layar kaca dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Dengan begitu, MNCN optimis bahwa belanja iklan akan meningkat pada Q3 2020. Performa IHSG sangat dipengaruhi dari bagaimana kebijakan ataupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam mengontrol pandemi COVID-19, di mana kita tahu bahwa COVID-19 ini turut berpengaruh terhadap penurunan perekonomian Indonesia pada Q2 2020 dan terdapat potensi penurunan PDB Q3 2020. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh pada lesunya pasar saham Indonesia yang juga diwarnai oleh aksi net sell investor asing sebab ketidakpastian perekonomian Indonesia. Penurunan kondisi IHSG saat ini juga turut berdampak pada penurunan saham MNCN. Tercatat harga saham MNCN pada tanggal 22 September 2020 yaitu 735 hampir mendekati support kuatnya yaitu 710. Indikator stokastik juga menunjukkan sinyal oversold atau jenuh jual. Harga saham yang berada di bawah MA 100 menunjukkan belum adanya tanda-tanda uptrend dari saham MNCN. Harga saham MNCN saat ini juga undervalued dengan harga wajar 1916 di mana 147% potential upside. Dalam menghadapi COVID-19 ini, MNCN sebagai distributor dan sumber konten lokal terbesar di Indonesia terus melakukan inovasi guna meningkatkan pendapatannya, khususnya pada pendapatan iklan dan konten. Value investor dapat mulai untuk melakukan pembelian pada saham ini sebab saat ini harga saham MNCN adalah undervalued dan juga berfundamental cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat.